Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 2. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, gunakan masker saat keluar rumah, serta hindari kerumunan. Anak-anak jangan lupa untuk selalu absen online-nya ya. Nah, hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa pastinya anak-anak sudah tahu harus mengawalinya dengan berdoa. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Semoga dengan membaca doa, anak-anak diberikan kemudahan dalam menyerap materi pembelajaran kita hari ini. Amin. Hari ini, sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak masih ingat apa tidak? Tepuk di rumah aja. Yuk, supaya anak-anak makin semangat lagi, tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja. Nah, anak-anak, hari ini kita memasuki tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, pengalamanku di rumah. Anak-anak tolong buka dulu buku paketnya ya, dan disimak baik-baik videonya. Pada pembelajaran yang ketiga dan keempat ini, anak-anak coba perhatikan baik-baik ya. Hari sudah malam. Benny sedang bermain piano. Benny bermain di dekat kakaknya. Benny memainkan lagu Burung Tantina. Nah, seperti pada gambar. Nah, ini adalah lagu Burung Tantina yang berasal dari Maluku. Anak-anak, tolong dengarkan baik-baik ya. Syo Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Syo Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Nah, itu adalah lagu Burung Tantina. Anak-anak nanti tolong dengarkan lagi ya lagu Burung Tantina yang berasal dari Maluku. Mohon maaf, suaranya Bu Guru agak cempreng. Hehehe. Nah, selanjutnya anak-anak ini coba perhatikan ya. Benny bermain pianonya tadi itu hebat sekali. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu. Apa kata Benny kepada kakaknya? Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu belajar kakak. Ya Dik, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari, atau Benny mainnya sore hari. Ya Kak, besok tidak Benny ulangi lagi. Ya sudah, sebaiknya Benny mengerjakan PR. Itulah percakapan antara Benny dan kakaknya. Kemudian Benny membuat PR. Benny ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Benny mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan ya Kak? Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran.
Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Sebutkan alat ukur panjang lainnya. Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris lebih dari 1 kali. Benny juga dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Meteran ada banyak macamnya ya. Ada meteran pita, ada meteran roll kecil, dan ada pula meteran roll besar. Nah, karena piano itu panjangnya melebihi penggaris yang biasanya hanya berukuran 30 cm, maka Benny menggunakan meteran. Nah, yang sedang Benny gunakan saat ini adalah meteran pita. Nah, karena apabila Benny menggunakan penggaris, maka akan lebih dari 1 kali pengukuran, gitu ya. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Berikan tanda centang untuk benda yang diukur dengan meteran. Yang pertama, ada laptop. Bisa apa tidak? Bisa. Yang kedua, ada lemari. Pasti bisa. Yang ketiga, ada akuarium juga bisa. Yang keempat adalah karpet juga bisa. Yang kelima itu adalah apa anak-anak? Kipas angin juga bisa. Lalu rak buku, lalu guci, dan lampu. Nah, nanti untuk nomor-nomor selanjutnya pastinya anak-anak juga sudah tahu nih apa saja yang bisa diukur dengan meteran. Apakah pensil bisa diukur dengan meteran? Ya, bisa, tetapi karena ukurannya kecil berarti menggunakan penggaris juga cukup. Dan karena itu bentuknya itu lingkaran, maka gunakan jangka sorong, gitu ya. Lalu yang ke-10 adalah pintu. Pintu itu bisa digunakan apa? Meteran untuk pengukurnya, gitu ya anak-anak. Selanjutnya ada gambar jam. Jam dinding bisa diukur dengan meteran atau penggaris, bisa juga digunakan jangka sorong. Buku juga digunakan penggaris atau meteran. Kalau meteran terlalu panjang ya, jadi gunakan penggaris. Lalu sepatu bisa digunakan menggunakan penggaris, meteran juga bisa. Lalu penghapus karena ukurannya kecil jadi gunakan penggaris, dan pagar karena pagar itu ukurannya melebihi penggaris jadi gunakan meteran. Nah, alat ukur panjang baku yaitu jangka sorong. Masih ingat anak-anak jangka sorong itu seperti apa? Nah, seperti ini. Jangka sorong menggunakan satuan cm dan mm untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, lingkaran jari, pensil, kelereng, dan lain sebagainya. Perhatikan gambar berikut. Berikan tanda centang benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Yang pertama adalah apa itu? Ya, itu adalah tray. Bisa digunakan dengan jangka sorong. Yang kedua, tidak bisa. Yang ketiga, bisa. Yang keempat, bisa. Yang kelima, bisa. Dan yang terakhir juga bisa. Itu adalah benda yang dapat diukur dengan menggunakan jangka sorong, yang biasanya untuk mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran. Kak, Benny mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran tadi, Kak? Ya, tanya tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis M saja. Sentimeter juga biasanya ditulis cm saja. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan penggaris, Kak. Ya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 meter sampai 100 cm. Artinya 1 meter itu artinya sama dengan 100 cm. Itu. Nah, sekarang kita amati cara mengubah satuan panjang.
Bu Guru ada lagu nih, lagu satuan panjang buat anak-anak. Anak-anak nanti bisa menirukan ya lagunya. Jadi nanti Bu Guru singkat-singkat nih, keterangannya ada di sebelah kanan. KM itu kilometer, HM itu hektometer, DAM itu dekameter, M itu meter, DM itu desimeter, CM itu sentimeter, MM itu milimeter. Bu Guru nanti hanya menyanyikan untuk kalimat atau kata yang berada di depannya. Jadi anak-anak nanti bisa tirukan ya biar mudah mengingatnya. 1, 2, 3. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Nah, itu adalah lagu satuan panjang. Bu Guru ulangi ya. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Nah, itu adalah lagu konversi satuan panjang. Jadi maksudnya adalah apabila turun satu tangga itu seperti ini dari kilometer ke hektometer, berarti turun satu tangga dikalikannya 10. Nah, Bu Guru apabila 2 tangga bagaimana? Berarti apabila turun 2 tangga bukan dikali 20 tetapi dikali 100. Yang bertambah bukan angka yang di depan tetapi nolnya yang bertambah. Begitu pula apabila dari sentimeter naik ke desimeter. Kalau naik itu kan dibagi, berarti apabila naik 1 tangga berarti dibagi 10. Kalau naiknya 2 tangga berarti dibaginya bukan 20 tetapi dibagi 100 gitu ya. Nah, Bu Guru berikan contohnya. 5M atau meter dijadikan cm. Jadi dari M atau dari meter ke centimeter turun berapa tangga? Kita hitung 1, 2. Apabila turun 2 tangga berarti dikali. Kalau turun kan dikali 2 tangga berarti nolnya ada 2. Berarti 5, kan soalnya 5 dikali 100, kan turunnya 2 tangga berarti dikali 100 sama dengan 500 gitu. Nah, ini mengalikannya anak-anak gampang ya, tinggal ditambahkan nolnya. Kan 5 kali 1 tetap 5, nolnya ditambahkan gitu. Sekarang contoh yang kedua. Apabila soalnya adalah 700 cm dijadikan M, cm dijadikan M, naik berapa tangga? 1, 2. Apabila naik berarti itu dibagi, berarti 700 dibagi naik 2 tangga berarti 100 ya. 700 dibagi 100 sama dengan 7 gitu caranya. Apabila dibagi itu artinya nolnya berkurang. Nah, apabila dikali nolnya bertambah. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny membaca puisi. Kak, Benny mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Ya, silahkan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri dari baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi itu kias, padat, dan indah. Benny memupuk tanaman. Benny bersama kakaknya bekerja sama sambil bernyanyi. Benny dan kakaknya menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Lihat kebunku ciptaan Ibu Sud. Lihat kebunku penuh dengan bunga.
Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati, semuanya indah. Nah, itu adalah lagu Lihat Kebunku. Pastinya anak-anak sering menyanyikan lagu tersebut ya. Nah, lagu Lihat Kebunku itu ciptaannya Ibu Sut. Benny bersama keluarga beristirahat. Benny dan keluarga melihat kebun bunganya. Sekarang kebun bunganya sudah bersih. Selain bersih juga asri. Kemudian kakak membacakan puisi. Puisi yang berjudul Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati, SDN Jungatan. Anak-anak, apabila anak-anak membacakan puisi, tolong anak-anak lancar dulu dalam membaca supaya lebih indah. Coba anak-anak perhatikan dan disimak ya. Taman bungaku. Bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku berselirah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih-seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, itu adalah puisi Taman Bungaku karya Nikomang Juniati. Sangat indah ya anak-anak. Nah, puisi itu artinya sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya itu indah, padat, dan kias. Ciri-ciri puisi yang pertama, menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat, lalu ditulis dalam bentuk bait, bukan paragraf. Satu bait itu hanya terdiri atas 4 baris. Cara membaca puisi berbeda dengan membaca kalimat biasa. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat membaca puisi. Yang pertama, artikulasi. Yang kedua, intonasi. Yang ketiga adalah ekspresi. Yuk kita bahas dulu dari satu persatu. Dari artikulasi adalah setiap kata yang diucapkan harus jelas dan tidak terburu-buru. Dalam pengucapannya itu harus jelas, itu namanya artikulasi. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi adalah suara jelas, tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu pelan, atau tinggi rendahnya nada saat membaca harus tepat. Yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi itu adalah raut wajah sesuai dengan tema puisi yang sedang dibaca. Nah, dari pembelajaran 3 dan 4 hari ini, semoga anak-anak makin pintar. Nah, sekarang waktunya Bu Guru memberikan tugas tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Yang pertama, coba anak-anak nanti kerjakan ya soal halaman 32 nomor 1-5, lalu kerjakan soal halaman 35 dan kerjakan soal halaman 39. Anak-anak tolong kerjakan soal tersebut dengan penuh tanggung jawab dan semoga bermanfaat buat masa depan kalian ya. Sukses buat kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video Bu Guru hari ini. Ayam berlari ke sana kemari sambil jalan berliterasi. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.